Kami mau bersyukur. We want to give you praise. Mari yang ada di Zoom, yang ada di ruangan ini, kita angkat tangan kita sama-sama. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang angkat tangan saudara, give thanks to the Lord. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, yes Lord. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom. Hallelujah. Come on. You can do better than that. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Hallelujah. By the way, Pastor Benny, how long is it? Right. Okay. Hallelujah. Yes, my name is Afen Mundisugi. I'm pastor of Indonesian Bethel Church, San Francisco, and I accompany with my beautiful wife. Yang kasih, yang sudah menemani saya selama 46 tahun. Ya, saat ini ya saya umur 70, istri saya umur 69. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh bersama-sama di tempat ini dan saya boleh share firman Tuhan. Haleluya. Ya, seperti ini kan temanya hari ini apa? Meraih masa depan yang penuh harapan. Ya, saudara kasih, memang rencana Tuhan adalah bagi setiap kita adalah sesuai dengan apa yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Itu rencana Tuhan buat kita semua. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau dalam King James-nya, to give you an expected end. Kalau terjemahan jadi memberikan apa yang kita harapkan. Oh, sebelumnya saya juga ingin menyapa para jemaat yang ada di Zoom ya. Saudara kasih, walaupun saudara di tempat-tempat ruang berbeda tadi, hadirat Tuhan tetap sama ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Haleluya. Oh, ke sana dong, ke sini. Ya, shalom. Haleluya. Jadi saudara kasih, itulah rancangan Tuhan buat kita semua. Rancangan Tuhan adalah memberikan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu kita sering kalau khususnya di Indonesia, ya, untuk rancangan anak-anak kita sekolahkan di sekolah yang terbaik, ya, sekolah yang termahal bahkan gitu. Semuanya untuk supaya masa depannya mungkin lebih baik, saudara kasih. Nah, itu adalah rancangan Tuhan. Ya, saudara kasih, itu adalah rancangan Tuhan. Ya, saudara kasih. Tetapi untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan,
Itu ada bagian kita, ya. Makanya di lagu ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya apa nanti setiap rencana Tuhan digenapi, ya saudara kasih. Jadi di dalam Efesus 2, ya saudara kasih, ini janji Tuhan di dalam tadi Yeremia itu buat Israel, ya saudara kasih. Tapi kita adalah bagian dari itu. Ya, di dalam Efesus 2 pertama ayat 12-14 berkata demikian, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Saudara kasih, sebelum kita menerima Yesus, dipilih oleh Yesus, bukan hanya terima, dipilih oleh Yesus, kita tidak termasuk dalam kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Ya, saudara kasih, puji Tuhan, oleh Kristus daripada dikatakan kita menjadi Israel rohani. Saudara kasih, kita mendapat bagian dari setiap janji-janji yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Ya, seperti jadi masa depan penuh harapan adalah janji kepada bangsa Israel, dan itu adalah menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Ya, saudara kasih. Dan satu kita teman dalam Roma 8 ayat 16-17. Roma 8 ayat 16-17. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara kasih, bahwa dikatakan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah dan dikatakan berhak menerima sebagai ahli waris yang berhak menerima setiap janji Allah. Amin. Saudara, janji Allah luar biasa. Ya, nah, saudara kasih, kita tahu, saudara kasih, kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah menjadi bagian daripada bangsa Israel rohani. Nah, saudara kasih, tapi tahukah saudara kasih, untuk setelah kita menerima, kita dipilih, kita bukan saudara yang saya pilih. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Haleluya, saudara sudah dipilih, saudara dipilih. Tapi ada satu hal, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Tapi ada ekornya sedikit. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, ini setelah kita beri. Kedua dalam Roma 8:29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Saudara kasih, sesudah kita dipilih dan kita menerima pilihan Tuhan sebagai anak-anaknya, diangkat menjadi anak-anaknya, tetapi dikatakan begini,
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan yang kedua tadi di dalam Roma, ya, karena kita sudah dipilih semua, tapi kita ditentukan menjadi serupa dengan anaknya. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, jikalau kita berada dalam sebagaimana kita berada saat ini, itu hanya anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bukan perbuatan baik kita, bukan karena kebaikan, tapi Tuhan sudah memilih kita. Tapi jangan lupa tadi, setelah kita dipilih ada tugas kita untuk berbuah, saudara kasih, untuk berbuah. Itu tugas kita dan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya, jadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara kasih, kita mau Tuhan, sudah kita dipilih, kita dibebaskan, kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Tapi saudara kasih, saudara mau berbuah. Kenapa mau berbuah? Karena perintah Tuhan. Tapi jangan coba-coba berbuah sendiri, saudara kasih. Firman Tuhan katakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saudara mau berbuah, tiada ada lain. Ya, saudara harus menetap pada firman Tuhan katakan, Yesus adalah pokoknya, kita adalah caranya. Cara tidak bisa berbuah sendiri. Ya, jadi dalam hal ini kita harus mendapat pokoknya. Jadi saudara kasih, kita mau berbuah, itu adalah upah daripada Tuhan telah memilih kita, diduga Tuhan dituntut untuk kita berbuah. Nah, saudara kasih, untuk berbuah ini, ya saudara, satu hal saya katakan, tidak mungkin kita berbuah kecuali kita abide. Ketika Yesus dalam kita, kita dalam Yesus, firman dalam kita, baru kita akan berbuah. Saudara kasih, saya dalam kehidupan saya, ya Tuhan itu sudah pilih terbaik, luar biasa. Saya tidak berbuah, saudara kasih, karena tidak mungkin saya juga berbuah, karena saya tidak di dalam Kristus, walaupun saya menjadi orang Kristen. Ya saudara, walaupun saya dalam Kristen, tapi saya tidak pernah berbuah. Saya ke gereja tiap minggu, yes. Dalam firman, cuman sekelebat, tidak pernah merenungkan, tidak pernah ada keintiman dengan Tuhan. Ya saudara kasih, sehingga saya mau berjalan sendiri, ya saudara kasih, semua jalan sendiri menurut kemauan saya. Sehingga saya harus berjalan 40 tahun padang gurun, ya kira-kira begitu. Tapi puji Tuhan, saya punya seorang istri yang sangat setia. Saya mengalami kebangkrutan 2 kali, saudara semua ya. Pertama ketika saya berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yesus kasih. Dan apa yang terjadi? Saya bekerja keras sendiri, saudara kasih. Ya, yang terjadi apa? Kebangkrutan, hilang semuanya, saudara kasih. Saya mengucap syukur di sini Pastor Benny, Pastor Lia, ya saya sangat terkesan. Ya, saya orang yang tidak pernah mengucap syukur, maka saya bilang masa depan perlu apa? Tidak pernah mengucap syukur. Tuhan sudah beri level dari di sini startnya, tapi saya harus turun ke bawah. Tapi kalau kita dengar kesaksian dari Pastor Benny, luar dari bawah. Tuhan naikkan sampai saat itu Tuhan berkati luar biasa, haleluya. Dan kita bisa belajar dari Pastor Benny bagaimana kesetiaannya, kerendahan hatinya. Saya tidak, saudara kasih, saya sudah di Tuhan berkati. Ya, saya lahir dari keluarga yang di bawah, memang diadopsi oleh keluarga yang sedangan, saudara, diberkati. Tetapi saya sekolah di luar negeri, ya saudara kasih, main-main, saudara kasih, ya, puji Tuhan. Tapi Tuhan, akhirnya saya menikah dan saya berusaha. Saya ingin apa? Saya tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah percayakan, nggak pernah. Saudara kasih, ke gereja, aduh, kalau persembahan duitnya paling kecil dilecek-lecek,
ditaruh di persembahan. Belum pernah mengerti seperti pengenalan Tuhan seperti saat ini. Saya belum mengerti. Ya, saudara kasih, ingin lebih lagi dari apa yang sudah Tuhan berkati. Tuhan berkati ya saudara kasih. Saya menikah di Hotel Borobudur, mungkin 2.000 ya orang yang hadir. Dan yang hadir itu ada William Suryajaya, ada Lim Shilong, ada Panglima Angkatan Udara, ya saudara. Diberkati, nggak usah cari uang beli, Tuhan berkati luar biasa. Tapi nggak cukup saudara buat saya. Saya mau lebih lagi karena apa? Karena saya ingin satisfy my flesh, untuk memuaskan kedagingan saya. Ya saudara, tapi dengan kuat tenaga saya mau berusaha. Tapi firman Tuhan katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun ya rumah, sia-sialah dikatakan. Dan saya nggak tahu, saudara kasih. Saya berusaha semua dilakukan, tetapi yang terjadi justru apa? Kebangkrutan, saudara kasih. Justru kebangkrutan yang terjadi. Ya saudara, saya disitulah saya merasa putus asa. Di situ saya merasa ketakutan. Ya, saya sudah pikir saya sudah nggak sanggup lagi. Ya, dalam hati saya ngomong apa? Mau mati saja. Ya, saudara kasih. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan menghajar, ya saudara. Tuhan menghajar. Tapi Tuhan juga baik. Ketika saya berputus asa, saya tidak sanggup menanggung itu semua ya. Rumah hilang, ya saudara kasih. Tapi saya puji Tuhan punya istri yang setia. 2 kali dibawa padang gurun, 2 kali dia menemani saya. Tidak pernah satu kali pun mengeluh, tidak pernah satu kali pun mengomel kepada saya, bodoh kamu, atau tidak pernah sini uang untuk ini, nggak pernah saudara kasih. Ya, Tuhan memberikan ngaruhnya seorang istri yang begitu setia, ya di dalam suksesan atau di bawah, ya. Kesetiaan seorang istri, nah ini sedikit, diuji ketika keadaan ekonomi suami ada di bottom rock. Kesetiaan seorang suami diukur ketika dia di dalam posisi ekonominya di atas. Ya saudara, karena Pak, belum sampai di atas saja biasanya, apalagi di tengah-tengah dunia ini, belum sampai di atas saja udah belagu, saudara. Ya apalagi sudah sampai di atas. Jadi kesetiaan seorang suami diukur ketika dia tertinggi, tapi kesetiaan seorang istri diukur ketika dia ada di bottom rock. Puji Tuhan, dia dengan setia. Sungguh tidak pernah dia ngomel atau merasa kecewa, marah-marah, tak pernah. Dia hanya berdoa saja. Haleluya. Nah, sudah kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Ketika di dalam keterpurukan, Tuhan Yesus berkata, kemarilah. Marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kub yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di saat itulah, ketika saya merasa berputus asa, tidak ada harapan. Ya saudara kasih, Tuhan Yesus memanggil, mari. Ya Matius 11:28, mari kemari padaku. Puji Tuhan, saya menyambut. Ya pada saat itu hanya ada suara iklan kecil di koran, ada KKR di Tanah Abang 2. Ya, tahu yang ternyata di situ adalah Pendeta Awon Datu, saudara kasih. Dan yang bersedak itulah Awon Datu menjadi Bapak rohani saya saat itu. Dan saya belajar firman Tuhan bersama dia bertahun-tahun, saudara. Jadi saudara kasih, rencana Tuhan itu selalu baik. Tetapi kita harus berjalan sesuai dengan tadi. Kita minta aja Tuhan menghitung hari-hari, mengajar supaya kita tiap saat berada dalam firman Tuhan, sehingga setiap janji Tuhan, setiap rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara kasih, setelah saya menerima Tuhan Yesus, dan saya baru mengerti bagaimana saudara, dan saudara kasih, saya nggak kenal keperluan. Ya, saya nggak kenal, saya katakan memberi aja sekedarnya. Yang satu hal yang saya paling memalukan, saudara kasih, sekarang. Tadi saya katakan saya di Borobudur menikah ya, besar. Waktu
saya pemberkatan nikah di gereja, waktu persembahan, saya tidak membawa persembahan, saudara. Ternyata saya hanya ambil apa ada, sekedar ada di kantong saya taruh di persembahan itu. Saat ini saya baru mengerti, wow, nggak ngerti, saudara kasih. Nah, dan ternyata setelah saya berjalan dengan keinian sendiri, justru kehancuran, rumah habis. Tapi Tuhan itu baik. Rencana Tuhan tetap berjalan, saudara kasih. Rencana Tuhan tetap berjalan. Ya, Tuhan mulai pulihkan. Ya, saudara kasih, mulai pulihkan. Di dalam keterpurukan, di dalam kebangkrutan, luar biasa, saudara. Tuhan pilih saya. Saya diangkat menjadi direktur sebuah bank pasar, saudara. Direktur sebuah bank pasar, ya, di Indonesia. Padahal saya nggak tahu apa-apa tentang perbankan, tapi saya diangkat. Waktu di peresmian, belum operasi, peresmian ada seperti biasa ya, Pak, seperti pesta. Udah setelah peresmian belum operasi, saya dituduh direktur, saya harus mengharuskan. Saya nggak tahu apa-apa, saudara kasih. Tidak tahu apa-apa. Tapi harus membuat sistem untuk bank itu berjalan. Sampai hari ini saya tidak tahu bagaimana cara bank itu berjalan. Tetapi itu saya buat sistem. Cuma karena Tuhan. Ajaib. Cuma karena Tuhan. Saya bikin sistem sehingga bank itu berjalan. Kalau saya hitung lagi bagaimana, saya juga nggak ngerti sampai hari ini. Luar biasa, Tuhan pulihkan, ya. Dan saudara, jadi dalam hal ini saudara kasih, tetap ini sejarah ya. Saya kembali, kalau Pastor Benny sejarahnya terus dari bawah naik, karena kesetiaannya kepada Tuhan, kejujurannya kepada Tuhan, kepada sesama, sehingga seperti Yusuf. Kita lihat, saudara-saudara mau berhasil semua, kuncinya disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan. Dimanapun dia berada, di lembah apapun dia berada, dikatakan Tuhan menyertai dan Tuhan membuat selalu berhasil. Ya, dan Yusuf ketika dia sudah mendapat visi yang begitu besar bahwa dia akan menjadi penguasa, dia harus dibuang. Ya, kita tidak dengar cerita dalam kisah Yusuf di Kejadian bahwa dia mengeluh. Nggak ada ceritanya. Hanya di akhirnya kita tahu dia menangis, bukan karena sedih. Dia menangis ketika ketemu saudara-saudaranya yang justru menjebloskan dia, tetapi dia tidak pahit, karena dia tahu itu rencana Tuhan untuk menggenapinya. Jadi saudara mau berhasil, lihat Yusuf setia, ya, tidak mau mencemarkan dirinya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam integriti, kejujuran, tidak mau mengkhianati bosnya Potifar. Dan orang itu, walaupun dia berbuat baik, hidup dalam kekudusan, tidak mau mencemarkan dirinya, justru membawa dia kepada masuk penjara. Tapi di penjara pun dia tetap menjadi kepala, saudara kasih. Dan selalu berhasil. Di mana Yusuf ada, orang itu berhasil. Di mana saudara berada, saudara harus menjadi membuat berhasil. Di mana tempat saudara tempat. Saudara kerja di tempat kerja saudara, saudara akan membuat tempat itu berhasil. Amin. Nah, saudara kasih. Nah, saya pada itu, saya tidak tahu, tapi saya singkat cerita bahwa saya dipilih menjadi direktur. Nggak tahu apa-apa, tapi kenyataannya semua itu saya yang buat. Semua itu saya buat dan beroperasi dengan baik. Tapi di tengah perjalanan saya, ini cepat sekali ya. Di tengah perjalanan saya pindah ke Amerika karena saya mendapat green card. Ya, sekali pada tahun 91 saya mendapat green card, saya datang di Amerika, ya, saya membawa uang kira-kira untuk hidup 6 bulan tanpa ya. Dan ternyata sampai 6 bulan saya tidak bekerja. Ya, kasih, tetapi ternyata saya tetap setia dan Tuhan memberikan satu pekerjaan. Ya, di mana pekerjaan itu di sebuah travel agency. Di mana setelah
1 tahun bekerja di travel agency itu menjadi milik saya. Haleluya. Ya, travel agency itu menjadi milik saya. Saudara kasih. Dan itu pun ketika bagaimana saya bisa bekerja. Setelah 6 bulan tidak bekerja, saya sudah pikir harus balik karena nggak ada pekerjaan garis kemana. Dan di gereja di mana saya berbat waktu itu ada kan building fund, saudara kasih. Building fund mereka ngadakan dengan sistem slot. Setiap minggu satu orang, kalau mau ngambil building fund ambil satu slot berarti setiap minggu $7. Satu hari $1. Ya, jangan ambil building fund. Saya belum ambil. Tapi ketika itu Tuhan memberikan kepada saya, take it. Ya. 5 slot. Ya. Di $35 satu minggu, padahal saya nggak punya income. Saya berkata kepada pastor, saya mau turut ini. Pastor bilang apa? Pak Fen, jangan. Nanti kalau sudah bekerja, baru turut. Ya saudara kasih, jangan. Tapi saya bilang, itu bukan kemauan saya, Tuhan taruh untuk saya ikut. Dan pada saat yang bersamaan, Tuhan taruh di istri saya juga ikut. Dan kami lakukan. Begitu kami taruh, pada hari Minggu pertama itu taruh, hari Senin saya mendapat telepon, saudara kasih. Ditanya, Pak Vin mau kerja? Iya. Di mana? Travel agent. Aduh, bahasa Inggris saya bagaimana ya? Datang aja. Dan akhirnya saya diterima. 1 tahun bekerja situ, Tuhan berikan perusahaan itu menjadi milik saya. Saudara tahu perusahaan itu namanya siapa? Apa? Natrabu. Pernah dengar ya Natrabu ya? Natrabu. Nah, saudara kasih puji Tuhan. Nah, setelah ini saya harus singkat cepat. Setelah saya menerima Natrabu sebagai perusahaan saya, wow, ternyata rugi terus, saudara kasih. Ternyata rugi terus. Nah, waktu itu ada seorang teman hamba Tuhan, kamu udahlah jadi hamba Tuhan aja. Saya bilang begini, kalau saya jadi hamba Tuhan sekarang dalam keadaan yang perusahaan ancur-ancuran seperti ini, nanti dikatakan saya frustrasi dan jadi hamba Tuhan, ya, jadi pelarian. Enggak. Nanti kalau perusahaan saya naik di dalam posisi yang paling tinggi, saya akan turun, saya akan melayani. Secara ajaib, pada tahun 98 akhir, di mana perusahaan itu kembali lagi tinggal bangkrut, saudara. Ya, tinggal bangkrut. Tahun 98 Desember kita ngadakan party di kantor saya, begitu meriah pestanya. Tapi di hati saya, this is a farewell party. Karena pada bulan Januari 99 saya tidak punya uang, cash flow sudah habis, sewa room, bayar utang airline, bayar utang hotel, bayar gaji pegawai, none. Tidak ada. Tapi secara ajaib pada waktu itu Tuhan, Januari 9, telepon saya ada 12 line, semua berdering, dan booking, not airline ticket, okay, airline ticket is very small. Tour, booking. Saya mendapatkan 6 month overhead saya itu 200.000 per bulan. Saya mendapatkan 6 month overhead, sehingga cash flow-nya begitu lancar dan semua hutang dia bisa terbayar. Dan begitu terus tahun 99 boom, tahun 2000 boom, 2001 Januari boom, kawan saya datang, Pak Ben, katanya mau jadi hamba Tuhan, ya. Oke, yuk ini aja, saya ambil deh. Wow, saya lupa, saudara. Kalau nanti perusahaan dalam keadaan tertinggi, saya akan turun. Ya, saudara, tapi saya pikir enak aja. Sekian lama rugi, sekarang booming lah seperti ini, saya mesti turun. Enggak, dia bilang ya udah terserah. Berjalan dari Januari, akhirnya sampailah di bulan September. Terjadi 9/11. Setelah 9/11 ada
SAR di Asia. Setelah SAR ada Bali Bom. Setelah Bali Bom ada tsunami. All the money that I gain, keuntungan begitu besar, gone with the wind lagi. Saya bangkrut lah. Kalau saya, waktu kawan saya bilang dia ambil, saya tidak akan mengalami kebangkitan. Tapi saya sudah bernasar untuk untuk turun dan melayani. Saya bilang no, dan terjadi Tuhan hajar. Ya saudara sih, bangkrut lagi saudara. Rumah saya tinggal di foreclose. Tapi saat itu kembali Tuhan tuh sayang sama saya. Rumah saya harus di foreclose. Ya saudara kasih, tinggal di foreclose. Tapi Tuhan selamatkan. Ya itu waktunya panjang. Tapi singkat cerita, rumah yang harus di foreclose, saya sudah tidak bayar mortgage 1 tahun. Ya, foreclose. Saya sudah coba negosiasi, mortgage saya 780,000 ya harga rumah itu, dan saya sudah bisa bayar dan tinggal jadi 450,000 ya, atau interestnya waktu itu tinggi 8%, cut it to 6%. They said no way. Saya bilang there's no way, there's nothing I can do. Sudah kasih, but from nowhere the bank send the surat. Here's the deal. You mau ambil loan atau jual kepada siapapun, kami terima $290,000 dan sisanya di forgive. Haleluya. Itu minta be forgiven, saudara kasih, luar biasa. Ya, dan ketika kita mau berserah kepada Tuhan pada saat itu, saya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ya, saat ini, dan Tuhan lakukan itu dan diselamatkan. Sehingga rumah itu sampai saat ini saya masih tinggalkan. Dan bahkan sudah lunas tuh pasti. From where Tuhan sediakan. Ya saudara. Nah, sedikit lagi. Waktu saya ternyata saya tuh anak adopsi. Ya, saya adopsi. Waktu sebelum itu saya dikirimkan ada surat untuk bagi waris. Ternyata waktu saya terlihat kita ada 5 orang. Saya baca, saya paling tua aja dia saudara, karena adopsinya saya untuk pancing anak-anak itu saudara. Saya baca, saya A, B, C, B 30%, C 30%, D 30%, D E 10%. So it's 100%. I got 0. Tapi saya tidak merasa sakit hati, saya tidak merasa marah, saya tidak merasa apa. Karena apa? Saya merasa saya sudah dirawat pun, diangkat dari itu sampai saat itu, saya sudah bersyukur, tidak apa-apa. Tapi Tuhan luar biasa. Dari situ saya tidak dapat, tapi dari harta terpendam. Dikatakan ada harta yang terpendam. Ya, dari situ saya dapat satu tanah yang sudah dijual 40 tahun berlalu. Ternyata itu menghasilkan uang yang sangat besar atas nama orang tua saya yang sudah meninggal itu. Tapi itu tidak jadi waris. Jadi saya harus tetap jadi ahli waris dari harta itu. Dan puji Tuhan, itulah yang menyelamatkan saya sampai dan saya terlepas daripada padang gurunnya 40 tahun, dan saya melayani, dan Tuhan pimpin. Saya tidak punya utang, rumah saya sudah lunas, ya, anak-anak semua sesuai dengan rencana kita. Justru padang gurun ini juga mempelajari kepada anak-anak saya, melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, melihat kuasa Tuhan dinyatakan, yang sebetulnya juga mereka lihat bahwa itulah kuasa Tuhan, sehingga saat ini anak kami semua sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan semua juga kehidupannya kepada Tuhan.
karena melihat apa yang Tuhan lakukan. Mustahil, mustahil, mustahil. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Ya saudara kasih, untuk rumah saya tidak di foreclose, itu harus dijual. Ya, kalau dijual uangnya harus dibayar ke bank, is zero. Kalau untuk mencari loan, saudara kasih, juga tidak mungkin. Karena apa? Karena 1 tahun rekornya nggak bayar, sampai mau kasih loan, ya saudara kasih. Tapi Tuhan luar biasa, anak saya itu melihat mereka bukan apa-apa. Tapi tahu-tahu kedua anak saya laki-laki itu di-hire oleh perusahaan asuransi yang bergerak ditaruh di bidang IT, saudara kasih. Keduanya tidak pernah main IT, tapi di-hire. Keduanya belajar dari waktu dia kerja, saudara. Luar biasa, itu yang menyelamatkan karena akhirnya rumah itu dibeli oleh mereka. Pakai nama mereka. Luar biasa, saudara kasih. Ya, mereka melihat itu semua. Terus mereka, kalau misalnya anak saya waktu itu sebelum kerja, dia kerja di tempat biasa. Biasa anak muda apa? Begitu kerja, padahal gaji biasa-biasa karena dia lihat papanya nggak ada, dia beli mobil sport, ya BMW Sport. Sehingga itu loan. Kalau loan itu masih ada, dia tidak mungkin bisa dapat loan untuk mortgage karena bayarannya hasilnya sudah akan dimakan habis. Tapi Tuhan juga luar biasa lagi apa yang dilakukan. Itu BMW rusak, kirim kembali dealer, balik rusak lagi, kirim balik rusak lagi, sehingga itu harus kita dikembalikan. Tapi kan ada law, nggak bisa. Kalau saudara kembalikan mobil loan gagal, saudara akan rusak. Tapi ada lemon law, di mana karena itu yang default, sehingga boleh dikembalikan dan tidak ada rekod merusak. Dan dia lihat itu semua, bahwa Tuhan turut bekerja dan melihat bahwa sampai hari ini, di mana dia mendapatkan pekerjaan promotion kan di perusahaan, Tuhan turut bekerja, saudara kasih. Karena saya percaya, dia juga percaya kemurahan hati, selalu bermurah hati, itu membuat dia diberkati. Jadi saudara kasih, masa depan kita, ya saudara kasih, masa depan kita, itu rencana yang dikatakan masa depan, to give you an expected end. Tetapi saudara harus berjalan. Ya saudara harus berjalan, saudara harus berbuah. Ya Tuhan Yesus, kamu dipilih dan harus menghasilkan buah. Satu-satunya untuk berbuah, hanya nomor satu untuk bisa berbuah adalah kita ada di dalam dia di dalam kita, firman dalam kita, maka kamu akan berbuah lebat, kata firman Tuhan. Jadi ketika saudara ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, dalam firman kita dikatakan mintalah apa saja. Karena kalau kita bersama Tuhan, Tuhan bersama kita, berarti apa yang ada dalam pikiran Tuhan ada di dalam pikiran kita, sehingga apa yang kita minta akan diberikan. Karena kita tidak akan meminta sesuatu yang seperti waktu masih di dalam dunia. Karena pikiran kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita tahu apa yang kita minta, sehingga apa yang kita minta Tuhan nyatakan. Dan saudara kasih seperti dalam Ulangan 28, ketika kita setia melakukan firman Tuhan, ya tidak berjalan kanan kiri semua, Tuhan bilang berkat ini akan mengikuti. Berkat akan mengikuti. Kalau lihat berkat Ulangan 28 ayat 1 dan berikutnya, berkat Tuhan akan mengikuti. Ketika Tuhan berkat kita mengikuti dan janji Tuhan digenapi, semua rencana Tuhan, masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian saudara dan saya. Masa depan, ya bukan masa depan yang dia akan memberikan, to give you an expected and memberikan saudara apa yang kita harapkan. Saya mengucap syukur saudara kasih, Tuhan memberikan apa yang kita harapkan. Saya mempunyai anak-anak yang begitu indah. Di masa tua kita ini, mereka begitu mengasihi kita, begitu peduli akan kita. Ya bukan masa bodohkan kita. Mereka diberkati luar biasa, anak-anak semua saya diberkati luar biasa karena Tuhan. Tapi mereka melihat karena itu dia juga menghargai kita, menghargai seperti ini. Ya. Jadi seperti terakhir anak-anak saya yang laki-laki setiap hari telepon mamanya,
bisa 5, 4 kali, paling tidak 4-5 kali. Hai mam, tiap hari. Dan dia selalu mengajak kita makan keluar, saudara kasih. Bukan karena dia merasa bahwa sebagai anak harus berbakti orang tua untuk ngajak makan, enggak. Tapi mereka mengajak saya karena mereka merindukan, mengenjoy bersama kita, makan bersama, saudara. Jadi itulah satu kebahagiaan daripada kita semua. Saudara berjalan bersama Tuhan, lakukan semua apa yang Tuhan inginkan. Masa depan janji Tuhan, ya dan amin. Semua rencana Tuhan, to give you an expecting. Semua apa yang kita expect dalam kehidupan kita akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi jangan ikut saya, ya. Tidak tahu mengucap syukur, tidak mau firman, tidak kenal, justru membuat kepada jalan di padang gurun. Ikutlah Pastor Benny, Pastor Lia. Berjalan Tuhan taruh dengan setia Tuhan pimpin keberhasilan. Firman apa saja yang diperbuat berhasil seperti Yusuf. Amin. Jadi semua yang saudara harapkan di masa tua, apa saja Tuhan terjadi karena kita setia, kita berintegritas, dan kita hidup di dalam kekudusan dan mempercayakan setiap kehidupan kita hanya kepada Dia yang menciptakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan. Kami ucap syukur, biarlah kesaksian ini, firman-Mu saat ini Tuhan, boleh menguatkan, boleh menghiburkan, boleh menegur bahkan Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, kami semua yang ada di tempat sini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Kami mau Tuhan berbuah Tuhan. Dan kami tahu kami tidak mampu berbuah apapun kalau kami tidak ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dan firman-Mu dalam kami. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami percaya saat ini kami dapat kesaksian yang Tuhan akan mendorong kami untuk Tuhan mengikuti kehendak-Mu dalam pimpinan-Mu, berada di dalam Engkau senantiasa, sehingga apa yang direncanakan oleh Engkau bagi kami, memberikan masa depan, apa yang kami harapkan akan terjadi dari setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Tidak ada pun satu masalah terlalu besar, tiada pun masalah terlalu kecil, tiada pun satu penyakit yang terlalu berat atau terlalu ringan bagi Tuhan. Dia sanggup semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan saudara, serahkan kehidupan kita hanya kepada Dia. Allah yang menciptakan langit bumi pada segala isinya. Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah, tapi Dia akan selalu menyertai kita, menepati janji-janjinya dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita setia dan kita berada di dalam Dia, di dalam kita, dan firman-Nya dalam kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.